Reza menatap layar ponselnya yang bergetar sejak senja merayap turun. Notifikasi dari nomor tak dikenal muncul dengan nada yang terdengar berbeda dari biasanya. Ia baru saja selesai menatap peralatan pancing ketika pesan itu masuk. Datanglah ke tepi danau malam ini. Ada pekerjaan mendesak, bayarannya besar. Reza mengerutkan dahi. Baginya, tawaran aneh seperti itu biasanya berasal dari orang iseng yang ingin mempermainkan pemancing pemula. Namun nama dan titik lokasi yang terlampir membuatnya berpikir dua kali. Lokasinya tepat di sisi danau tua yang jarang disambangi warga. Tempat itu terkenal tenang, tetapi menyimpan banyak cerita yang tak pernah tuntas. Ia menutup pintu rumahnya pelan, berharap panggilan misterius tersebut hanya gurauan rekan kerja. Sepanjang perjalanan menuju danau, sorot lampu motor memantul di jalan berbatu. Angin dingin menusuk kulit. Sambil menyusuri jalan gelap, pikirannya dipenuhi banyak kemungkinan. Apakah ini banner-banner pekerjaan? Atau sekadar jebakan usil seseorang? Sesampainya di tepi air, tidak ada siapapun. Hanya kabut tipis melayang di permukaan, memantulkan cahaya bulan yang seperti terpotong awan. Reza mematikan motor, menanggalkan helm, lalu berdiri sambil mengamati sekitar. Suasana terasa asing, seakan ada sesuatu yang mengintainya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi lagi. Kali ini, suara dari seberang terdengar serak namun jelas. Reza? Iya, saya. Siapa ini? Tak penting. Kau sudah sampai? Sudah, tapi saya tak melihat siapapun. Bagus, tunggu sebentar. Kau akan melihat lampu dari arah air. Percakapan terputus begitu saja. Reza Mendesa merasa keputusan datang ke tempat itu mungkin hal paling bodoh yang ia lakukan minggu ini. Tetapi sebelum ia sempat memutar balik, cahaya putih kecil muncul dari tengah danau. Cahaya itu bergerak perlahan, seakan mengapung tanpa sumber pasti. Reza mundur setapak. Apa itu perahu? Namun semakin lama ia mengamati, semakin jelas bahwa cahaya tersebut bukan lampu biasa. Sorotnya tidak hidup, tidak berdenyut, dan ukurannya tidak berubah. Cahaya itu sekadar melayang diam menantinya, seakan memanggil. Ia kembali mengangkat ponsel, mencoba menghubungi nomor misterius itu, tetapi tak ada sinyal. Barulah ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Angin berhenti, daun tidak bergerak, riak air menghilang, kesunyian turun dengan cara yang tidak wajar. Reza menelan ludah, lalu berbicara sendiri untuk menenangkan diri. Oke, ini makin aneh. Kalau nggak ada pekerjaan, aku pulang. Namun sebelum ia melangkah pergi, terdengar suara memecah hening. Bukan suara manusia, bukan burung malam. Suara itu datang dari tengah danau melengkung, lantang, dan tak mungkin salah. Suara azan, bukan azan dari masjid desa. Nadanya terlalu dalam, bergema dari ruang yang terasa jauh sekaligus dekat. Seperti seseorang mengumandangkan panggilan ibadah di balik permukaan air. Reza membeku. Dadanya terasa sesak. Ia mengedarkan pandangan, berharap ada saksi lain. Tetapi, suara itu menembus dingin malam, bergetar sampai ke tulang. Siapa yang azan di tengah situ? Gumamnya lirih. Belum sempat ia memproses kejadian itu, ponselnya kembali hidup. Nada deringnya nyaring, memotong gema suara yang masih terdengar samar. Jangan takut. Suara di seberang terdengar lebih tenang, tetapi tetap membuat Reza tak nyaman. Kalian dengar suara itu? Itu apa? Itu sebabnya kau dipanggil. Reza terdiam. Maksudnya, danau punya penjaga. Malam ini, ia ingin seseorang melihatnya. Kau terpilih. Dipilih. Untuk apa? Aku cuma pemancing. Itulah alasan utamanya. Nada lelaki itu terdengar seperti seseorang yang tersenyum sambil menyembunyikan sesuatu. Reza mulai marah bercampur bingung. Kalau ini lelucon, hentikan sekarang, katanya keras. Tidak ada yang bercanda, Reza. Kau hanya perlu mendekat ke tepi air. Penjaga itu ingin menyampaikan pesan. Reza melangkah mundur. Aku nggak mau ikut. Ucapan itu terhenti saat cahaya putih di tengah danau mulai bergerak menuju dirinya. Air beriak pelan mengikuti jalurnya. Namun tidak ada perahu. Tidak ada benda fisik apapun. Hanya cahaya yang merayap mendekat, ditelan kabut tipis. Seperti napas makhluk besar. Suara azan perlahan menghilang, terganti oleh bisikan yang nyaris tidak terdengar. Seolah ada puluhan suara berlapis-lapis berbicara bersamaan. Reza menutup telinganya, namun suara itu tetap menembus. Dalam kondisi panik, ia berteriak, "Apa yang kalian mau dariku?" Untuk pertama kalinya, cahaya itu berhenti. Cepet langkah di depan, seperti menunggu. Telepon berdering lagi. Reza mengangkat dengan tangan bergetar. "Kau sudah dipanggil?" Suara itu lembut, tapi menekan. "Jangan menolak. Jika kau menolak, ia akan mencari orang lain di keluargamu." Reza membeku.
Jangan bawa keluargaku. Maka dengarkan. Kau hanya perlu melihat apa yang ia tunjukkan nanti. Setelah itu, kau bebas pergi. Henning Sak turun. Cahaya di hadapannya meredup sesaat, lalu menyala lebih kuat, membentuk siluet samar seperti seseorang sedang berdiri di dalamnya. Siluet itu seolah menatap langsung ke arah Reza. Kau punya pilihan. Suara di telepon berkata pelan. Maju, atau biarkan ia datang menghampirimu. Reza menatap cahaya itu dengan napas yang nyaris tak teratur. Rasa takut merayap perlahan, tetapi ada dorongan dalam dirinya yang memaksa langkahnya bergerak. Entah karena ancaman, rasa penasaran, atau sesuatu yang menarik dari arah air. Ia menutup telepon tanpa jawaban, memasukkan ke saku, lalu berjalan mendekat. Langkah demi langkah terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan. Ketika ia berdiri di tepi air, siluet di dalam cahaya itu perlahan mengangkat tangan, memberi isyarat seolah mengajak mendekat sedikit lagi. Reza menelan takutnya. Aku di sini, katanya pelan. Apa yang kau inginkan dariku? Namun sebelum cahaya itu menjawab, air di depannya bergetar. Riak kecil berubah menjadi pusaran halus. Dari dasar air, muncul benda gelap berbentuk gulungan kayu. Benda itu mengapung, tenang, seakan disodorkan kepadanya. Reza menatap benda itu tanpa berani menyentuh. Apa ini? Siluet di balik cahaya hanya diam. Namun bisikan yang sedari tadi mengganggu telinganya berubah menjadi satu kalimat yang jelas. Ambillah sebelum terlambat. Reza tidak tahu bahwa saat ia mengulurkan tangan, malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak akan bisa ia ceritakan. Tanpa gemetar. Dan undangan pekerjaan misterius itu sama sekali bukan tentang uang, melainkan tentang warisan yang tak pernah ia minta. Angin malam bergerak pelan, namun hawa dingin yang memeluk Reza terasa berbeda dari sebelumnya. Setelah benda gulungan kayu itu mengapung di hadapannya, cahaya yang mengandung siluet tadi memudar perlahan, seperti lampu minyak kehabisan sumbu. Reza memegangi gulungan tersebut tanpa berani membukanya. Kayu itu terasa dingin, meski tidak basah. Bentuknya sederhana, tapi ada ukiran kecil menyerupai simbol bulan sabit dan garis-garis yang tidak ia pahami. Kenapa benda begini ditinggalkan di sini? Reza bergumam sambil menatap permukaan air yang kembali tenang. Ia berniat pergi, tetapi tepat ketika ia melangkah, terdengar gema azan lagi. Suara itu muncul begitu kuat, membuat dadanya bergetar. Nada panggilannya serupa dengan suara pertama tadi, namun kali ini arah datangnya tidak jelas. Reza menoleh ke kanan, ke kiri, ke tengah air, ke arah desa. Suara itu tidak berada di mana-mana, sekaligus terdengar di sekelilingnya. Seakan azan itu keluar dari langit tanpa arah. Ini nggak normal, katanya dengan suara serak. Suara itu terus berkumandang, menggema panjang dan melintang melewati permukaan danau. Namun ada satu hal yang membuat Reza semakin takut. Gema itu tidak terdengar seperti azan manusia pada umumnya. Bagian akhirnya melengkung panjang, seperti suara yang ditarik oleh sesuatu dari balik ruang kosong. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus, mengisi kepalanya dengan getaran aneh. Ketika gema itu mencapai bagian seruan terakhir, Reza merasa seperti dunia di sekitarnya terdistorsi. Bayangan pepohonan bergeser, cahaya bulan berubah warna, dan air tampak berdenyut seperti jantung. Tiba-tiba ponselnya bergetar keras. Layar menyala tanpa menerima sinyal. Tampak satu pesan baru muncul dengan teks pendek. Jangan bergerak. Reza mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Siapa kamu sebenarnya? Apa maksud semua ini? Sebelum ia selesai berbicara, suara di seberang muncul spontan. Jangan bergerak, Reza. Kalau bergerak, kau akan menarik perhatiannya. Narik perhatian siapa? Azan itu bukan suara sembarangan. Itu panggilan dari arah yang tidak ada. Kalau kau mendekat sembarangan, kau akan masuk ke ruang miliknya. Reza tersentak. Ruang apa? Kau bicara apa sih? Tempat yang tidak terlihat. Tempat yang tidak diinginkan siapapun. Kau bahkan gak kasih penjelasan. Reza berteriak. Namun, suara itu menjawab dengan nada dingin. Kau harus percaya kalau mau pulang malam ini. Reza menatap danau yang terlihat semakin pekat. Suara azan yang tadi begitu menguasai udara perlahan melemah. Tetapi saat gema terakhir hilang, muncul suara lain dari tengah danau lebih kecil. Seperti bisikan orang yang memanggilnya dari balik dinding tipis. Reza. Ia spontan melompat mundur. Tidak, itu pasti salah dengar. Tetapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Seperti seseorang berdiri tepat di balik permukaan air. Reza, kembali ke sini. Reza menggenggam gulungan kayu kuat-kuat, mencoba menenangkan diri. Aku gak kenal suara itu. Kenapa memanggil namaku? Teleponnya berbunyi lagi. Jangan jawab panggilan itu, kata si lelaki misterius cepat. Kenapa? Ada yang manggil namaku dari tengah danau?
Itu bukan orang. Terus apa? Hanya pantulan. Pantulan dari mereka yang pernah tenggelam. Mereka meniru suara demi menarik seseorang ke dalam. Reza memandangi permukaan air yang tampak, hitam seolah menyembunyikan banyak mata. Kalau begitu, kenapa aku yang dipilih? Aku cuma pemancing biasa. Tidak ada yang kebetulan di danau itu. Jawab suara tersebut tenang. Kau membawa sesuatu yang bukan milikmu. Reza menatap gulungan itu. Maksudmu kayu ini? Benar, benda itu seharusnya tetap di dasar. Kau mengangkatnya, maka penjaga harus menyampaikan. Menyampaikan apa? Pesan yang harus kau lihat sendiri. Reza menendang kerikil ke arah air, mencoba menahan rasa muak dan takut. Kau terus bicara setengah-setengah. Aku datang karena kau bilang ada pekerjaan. Kalau aku tahu begini, tutup mulutmu dan dengarkan. Suara itu memotong. Azan tadi adalah tanda. Jika terdengar lagi, jangan berbalik, jangan lari, dan jangan menutup telinga. Reza membalas dengan nada keras. Kenapa? Karena kalau kau lari, kau akan dibawa ke arah yang tidak ada. Reza menghela napas berat. Kepalanya berdenyut seolah sedang ditekan dari dalam. Suara azan tadi meninggalkan efek aneh pada tubuhnya. Membuatnya merasa tidak seimbang. Ia ingin pulang. Tetapi setiap kali ia mencoba melangkah, gulungan kayu itu terasa semakin berat, seperti meminta perhatian. Tiba-tiba suara dari danau kembali bergema. Bukan azan, bukan bisikan, tapi suara sesuatu yang bergerak cepat di permukaan air. Reza menajamkan pandangan. Tepat di tengah danau, muncul lingkaran riak seperti ada sesuatu yang sedang naik ke permukaan. Reza mundur 2 langkah. Ada sesuatu di sana. Telepon berbunyi cepat. Kau harus pergi dari situ sekarang. Akhirnya, katakan jalan keluarnya. Tapi bawa gulungan itu. Jangan ditinggal. Kenapa harus dibawa? Karena kalau kau tinggalkan, ia akan mengejarmu. Sampai ketemu. Reza langsung memasukkan gulungan kayu ke dalam tas kecil di bahunya. Namun saat ia hendak menyalakan motor, suara itu datang lagi, suara azan yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini lebih dekat. Sangat dekat. Reza membeku. Suaranya tidak datang dari tengah danau. Tidak dari arah desa. Suara itu datang dari belakangnya. Tidak mungkin. Reza perlahan menoleh. Namun udara seperti menahan kepalanya untuk tidak bergerak. Dari kegelapan pepohonan, terdengar gema yang sama. Tapi seakan berasal dari mulut sesuatu yang tidak memiliki wujud manusia. Suaranya berlapis-lapis, seperti puluhan. Suara disatukan menjadi satu. Telepon berbicara cepat. Jangan menoleh. Kau mendengar dari arah yang tidak ada. Kalau kau menoleh sepenuhnya, kau tidak akan kembali sebagai dirimu sendiri. Reza menahan napas. Kakinya gemetar. Suaranya bergetar. Saat berbisik, Aku nggak bisa bergerak. Dengarkan aku. Kata suara di telepon pelan namun tegas. Pejamkan mata, tarik napas panjang, dan langkahkan kaki ke arah motor tanpa membuka mata. Jangan pedulikan suara apapun. Reza menuruti. Ia menutup matanya rapat-rapat. Azan itu menjadi semakin dekat. Seakan berada tepat di sisi telinganya. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Namun ia terus bergerak. Ketika ia menyentuh motornya, suara itu berhenti total. Sunyi jatuh begitu mendadak hingga Reza merinding. Ia membuka mata perlahan. Tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Tidak ada cahaya, tidak ada siluet, tidak ada riak aneh. Danau tampak seperti danau normal pada umumnya. Namun ada satu hal yang berubah. Ponselnya menampilkan pesan baru dari nomor yang sama. Jangan kembali ke danau beberapa hari ini. Kau sudah mendengar panggilan dari arah yang tidak ada. Untuk 1 malam. Reza memandang danau untuk terakhir kalinya sebelum menyalakan motor. Ia tidak tahu bahwa panggilan itu tidak akan berhenti hanya karena ia pergi. Suara itu telah menempel di dirinya, menunggu waktu untuk terdengar lagi. Dan ketika panggilan berikutnya datang, tidak akan ada tempat aman yang tersisa. Sejak kejadian aneh di danau, Reza mencoba menjalani hari secara normal. Namun, ketenangan yang ia harapkan justru semakin jauh. Suara azan yang sebelumnya menggema dari arah yang mustahil, kini terus menghantuinya. Terkadang muncul saat ia sedang makan, kadang muncul ketika ia baru saja ingin tidur. Tidak keras, tetapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdetak kacau. Ia mencoba mengabaikan. Ia berusaha menjalani rutinitas seperti biasa. Namun bayangan gulungan kayu di dalam tasnya selalu membuat pikirannya kembali ke malam mengerikan. Setiap kali ia menyentuh benda tersebut, hawa dingin menyusup cepat ke kulit seolah ada yang menunggu di baliknya. Suatu sore, Reza duduk di depan rumah sambil meneguk kopi hitam. Matahari hampir tenggelam. Angin sore berembus pelan membawa aroma tanah basah. Ia mencoba menenangkan diri ketika ponsel bergetar. Nomor yang sama muncul. Ia ragu sejenak, namun akhirnya mengangkat. Reza,
Suara itu langsung memanggil. Kenapa kau hubungi lagi? Aku sudah jauh dari danau. Jarak tidak berarti setelah kau mendengar panggilan itu. Reza meremas gagang ponsel. Kau harus jelaskan semuanya. Aku tidak bisa hidup dengan ketakutan setiap hari. Aku akan jelaskan. Jawab suara itu tenang. Tapi sebelum itu, ada hal lain yang harus kau lihat. Reza menelan ludah. Apalagi, pergilah ke danau sebelum malam terlalu gelap. Kau harus menyaksikan sesuatu yang muncul di permukaan. Hari ini, aku tidak mau kembali, kata Reza keras. Aku hampir gila waktu itu. Jika kau tidak datang, hal itu akan menemuimu di tempat lain. Reza berhenti berbicara. Kata-kata itu membuat tubuhnya seolah membeku. Kau tidak punya pilihan, Reza. Suara itu melanjutkan, jika kau mengerti apa yang terjadi, kau lebih mudah menghindari bahaya berikutnya. Reza menahan napas panjang. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya bertanya dengan nada lemah, apa yang harus kulihat? Ada perahu muncul siang tadi. Tidak ada siapapun yang mendayung, tetapi bergerak seakan diarahkan oleh sesuatu. Perahu itu berhenti di titik yang sama ketika cahaya muncul malam itu. Reza menutup ponsel tanpa menjawab. Ia menghela napas panjang dan berdiri. Keputusan sudah dibuat. Meski ketakutan menyelimuti dadanya, ia tahu menghindar tidak akan menyelesaikan apapun. Jalan menuju danau kembali terasa asing. Pohon-pohon berdiri lebih gelap dari biasanya, seperti memantau langkahnya. Tidak banyak suara serangga, tidak ada bunyi ranting patah, tidak ada hewan malam. Hening yang berlebihan membuat udara terasa berat. Saat Reza sampai di tepi air, langit telah berubah menjadi biru tua. Cahaya matahari tinggal garis tipis di horizon. Danau tampak tenang. Permukaannya memantulkan sisa cahaya seperti kaca besar. Yang diam, namun Reza segera melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Di tengah danau, tampak sebuah perahu kecil tanpa penumpang. Warna kayunya kusam, seakan sudah lama ditinggalkan. Tanpa pendayung, tanpa tali penambat, namun bergerak perlahan menuju arah Reza berdiri, seolah mengetahui tepat di mana ia berada. Nggak mungkin, gumamnya. Ponselnya bergetar lagi. Aya mengangkat tanpa menunggu. Kau melihatnya? Ya, itu perahu dari mana? Siapa yang mendayung? Tidak ada yang mendayung, jawab suara itu. Perahu itu muncul setelah suara panggilan terakhir. Reza menatap perahu yang makin dekat. Air di sekitarnya tampak beriak tipis, namun tidak ada hembusan angin. Gerakannya terlalu halus untuk ukuran perahu kosong. Kenapa perahu itu menuju aku? Karena gulungan kayu yang kau bawa? Jawab suara itu. Benda itu menarik sesuatu dari dasar. Reza menoleh cepat ke tas yang ia bawa. Apa sebenarnya gulungan ini? Kau belum jelaskan. Benda itu adalah kunci, jawab suara. Itu kunci yang menjaga batas antara dunia kita dengan sesuatu yang sudah lama tidak bangun. Reza merasa darahnya turun dengan cepat. Kunci untuk apa? Untuk membuka, untuk menutup. Tergantung siapa yang memegang. Aku tidak mengerti, tenang. Malam ini, kau akan melihat kenapa ia harus dijaga jauh dari air. Perahu itu kini hanya berjarak beberapa meter dari tepi. Semakin dekat, semakin jelas bahwa kayu perahu itu penuh goresan seperti tulisan kuno yang terhapus air. Di dalamnya tidak ada dayung, tidak ada tali, tidak ada bekas kaki, hanya ruang kosong. Reza merasakan tubuhnya ditarik oleh rasa ingin tahu dan ketakutan yang bercampur. Tiba-tiba perahu itu berhenti, tepat di titik tempat cahaya muncul 2 malam lalu. Tidak bergerak lagi, seakan menunggu. Telepon kembali berbunyi. Reza, dengarkan baik-baik. Lihat bagian depan perahu itu. Kenapa? Di sana ada sesuatu yang kau butuhkan. Reza mengalihkan pandangan ke ujung perahu. Dadanya langsung berdegup lebih keras. Ada benda kecil tergeletak di sana seperti kotak kayu kecil yang terikat. Dengan kain tipis aku harus ambil itu? Ya, tapi hati-hati, ambil dengan cepat. Jangan lihat ke dalam air. Reza menggeleng. Kenapa aku nggak boleh lihat ke air? Kalau kau melihat, kau mungkin tidak bisa berhenti menatap. Meski jawaban itu terdengar mengerikan, Reza tahu ia tidak punya banyak pilihan. Ia menurunkan tas, menggulung celana, dan melangkah ke air dengan pelan. Permukaan air dingin seperti is membuat tubuhnya merinding. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam ke dunia lain. Ketika ia hampir mencapai perahu, tiba-tiba terdengar suara pelan dari bawah air. Bukan suara binatang, bukan riak, tetapi suara napas. Reza menahan diri untuk tidak menoleh. Ia mendekat lebih cepat. Cepat, Reza, suara di telepon terdengar lebih cemas. Jangan berhenti, aku hampir sampai. Perahu bergoyang ringan. Saat Reza menyentuh sisinya, ia mengulurkan tangan perlahan, mengambil kotak kayu kecil itu. Setelah kotak berada dalam genggamannya, ia segera berjalan mundur ke tepi. Namun sebelum ia sampai di darat, air di tengah danau berguncang keras.
Reza menoleh sekilas secara refleks dan menyesalinya seketika. Ada sesuatu di bawah permukaan air. Tidak jelas bentuknya. Hanya bayangan besar seperti tubuh manusia yang terlalu panjang, terlalu tinggi, terlalu gelap. Bayangan itu bergerak cepat ke arah perahu kosong seolah ingin merebutnya kembali. Reza berlari ke darat tanpa menoleh lagi. Napasnya memburu. Tubuhnya gemetar hebat. Perahu itu tiba-tiba bergerak sendiri menjauh dari tepi, seakan menghindar dari sesuatu yang mendekat. Sesaat kemudian, perahu itu terbalik. Air menyembur ke atas seperti ada sesuatu yang menabraknya dari bawah. Reza terjatuh ke tanah, memeluk kotak itu kuat-kuat. Telepon berbunyi lagi. Kau melihatnya? Reza mengangguk walau orang di seberang tidak bisa melihat. Apa itu? Itu alasan kau tidak boleh melihat terlalu lama, kata suara itu dingin. Mereka yang pernah mendengar panggilan dari arah yang tidak ada, akhirnya melihat penunggunya. Reza memandangi kotak di tangannya. Kotak ini, buat apa? Itu bagian kedua dari kunci, jawab suara tersebut. Setelah kau membukanya, kau akan tahu kenapa semuanya mendekat padamu. Reza napas. Apa aku harus buka sekarang? Tidak di sini, tidak di dekat air. Reza berdiri pelan, dan sebelum ia pergi, suara lelaki itu memberi satu peringatan terakhir. Reza, malam ini belum selesai. Perahu itu bukan kemunculan terakhir. Setelah ini, sesuatu yang lebih besar akan mencarimu. Dan dari arah danau yang mulai gelap pekat, terdengar suara lirih, seperti seseorang berbisik dari dalam air. Reza pulang membawa dua benda aneh. Gulungan kayu dari dasar danau, serta kotak kecil dari perahu tanpa penumpang. Malam itu, ia tidak langsung masuk rumah. Ia duduk lama di teras, memandangi dua benda tersebut sambil mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Suasana malam terasa berat. Angin tidak bergerak. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai pun seolah berhenti. Reza membuka sedikit kotak kayu dari perahu itu, namun langsung menutupnya ketika udara dingin dari dalamnya membuat bulu kuduknya berdiri. Ada aroma tanah basah yang tidak biasa, seperti sesuatu dari tempat yang lama terkubur. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Nomor yang sama muncul lagi. Reza, suara itu berkata tanpa basa-basi. Aku sudah ambil kotak ini, sekarang jelaskan semuanya. Tuntut Reza. Aku akan jelaskan. Tapi sebelum itu, ada hal penting yang perlu kau ketahui. Apalagi? Reza mulai kehilangan kesabaran. Penjaga danau yang seharusnya menjaga keseimbangan, bukan lagi penjaga. Yang sama, Reza mengerutkan kening. Maksudmu, penjaganya berubah? Ya, penjaga yang lama hilang, digantikan sesuatu yang tidak seharusnya keluar. Bagaimana bisa tertukar? Karena seseorang membuka batas yang seharusnya terkunci. Dan kini, kau membawa dua benda yang bisa membuka batas itu sepenuhnya. Reza mencengkeram tas kecilnya. Aku tidak mau terlibat dalam urusan makhluk gaib. Aku hanya pemancing. Kau tidak memilih hal ini, Reza. Kau dipilih, ujar suara itu pelan. Namun tegas, Reza berdiri dari kursi, berjalan mondar-mondir di teras. Kalau penjaga itu tertukar, berarti ada yang lepas dari dasar danau? Benar, dan itulah yang mendekatimu malam ini. Kau mendengar napasnya tadi. Jadi yang muncul dari bawah perahu itu bukan penjaga asli. Itu penunggu yang ingin mengambil kunci dari tanganmu. Reza menahan napas. Kalau begitu di mana penjaga yang asli? Hilang atau ditarik masuk ke ruang yang tidak punya arah? Ruang tanpa arah? Tempat di mana semua suara berasal, termasuk azan yang kau dengar. Reza merinding. Kalau begitu, siapa yang memanggilku dengan suara azan itu? Suara itu hanya pantulan. Peniru, makhluk yang memanfaatkan panggilan ibadah untuk menembus batas. Reza memetong. Ia teringat betapa suara azan itu melengkung aneh, seolah bukan ditujukan kepada manusia. Suaranya terlalu dalam, terlalu berat untuk didengar telinga biasa. Reza, suara dalam ponsel melanjutkan. Kau harus membuka kotak itu malam ini, tapi lakukan di tempat yang jauh dari air. Jangan pernah membuka dekat danau. Kenapa harus malam ini? Karena penjaga palsu sudah tahu keberadaanmu. Jika kau menunda, ia akan mendahuluimu. Reza menatap kotak itu, lalu menelan ludah. Baik, tapi kau harus jelaskan apa yang ada di dalamnya. Aku tidak boleh menyebutkan isinya. Jika kau mendengar namanya, itu bisa menarik perhatian yang salah. Kau benar-benar membuatku semakin takut. Takut lebih baik daripada lengah. Reza akhirnya masuk ke kamarnya. Ia menutup pintu rapat, memastikan tidak ada cahaya dari luar masuk. Lampu kamar dinyalakan, namun terasa redup. Bayangan di dinding tampak lebih panjang dari biasanya. Kotak itu ia letakkan di meja. Gulungan kayu ia taruh di sampingnya. Dua benda itu seakan saling memancarkan energi yang sama. Meski tidak bersinar saat Reza bersiap membuka kotak, terdengar ketukan di jendela pelan,
tapi berirama. Reza tersentak. "Siapa?" teriaknya. Tidak ada jawaban, ketukan itu terulang. Kali ini lebih keras. Reza mendekat perlahan, menyingkap tirai sedikit. Tidak ada siapapun di luar. Hanya halaman gelap dengan pohon mangga yang bergoyang pelan. Ayai menutup kembali tirai. Mencoba mengabaikan suara itu, ketukan berhenti mendadak. Ia kembali duduk di depan meja, membuka kotak perlahan. Tutupnya terangkat dengan suara seret lembut. Pada detik itu, lampu kamar berkedip. Suhu ruangan turun drastis. Di dalam kotak, terdapat benda tipis berbentuk lingkaran, mirip cermin tanpa pantulan. Permukaannya hitam pekat, seperti potongan malam, yang diberi wujud. Reza menatapnya tanpa menyentuh. "Apa ini?" Ponselnya berdering lagi. Ia langsung mengangkat takut-takut. "Kau sudah melihatnya?" "Ya, tapi apa sebenarnya ini?" "Itu bukan cermin. Itu pintu kecil." "Pintu? Kemana?" "Ke ruang tempat penjaga asli ditahan." Reza langsung berdiri. "Kau bercanda? Bagaimana mungkin benda sekecil ini adalah pintu?" "Pintu tidak selalu berbentuk pintu, Reza. Lalu aku harus lakukan apa dengannya?" "Kau harus mengaktifkannya." "Bagaimana caranya?" "Gabungkan dengan gulungan kayu." Reza menatap gulungan kayu di meja. Ia membuka gulungan itu perlahan. Di dalamnya terdapat garis-garis simbol yang serupa dengan ukiran di perahu tadi. Simbol itu tampak tersusun melingkar. Saat gulungan menyentuh kotak, udara bergetar pelan. Benda hitam itu berdenyut seperti sedang bernapas. "Cepat, Reza." Suara di telepon mendesak. "Kalau aku membuka pintu ini, apa yang akan keluar?" "Bukan apa. Siapa penjaga asli? Jika kau melakukan dengan benar." "Ya." Reza memegang benda hitam itu. Permukaannya dingin, namun terasa seolah bergerak halus seperti permukaan air yang gelap. Tiba-tiba terdengar suara dari luar rumah. Suara langkah kaki menyeret sesuatu di tanah. Suara itu bergerak perlahan mengitari dinding luar kamar. "Reza." Langkah itu berat, tidak seperti langkah manusia. Reza langsung berbisik, "Ada sesuatu di luar. Aku tahu. Itu penjaga palsu. Ia mencarimu." "Apa yang harus kulakukan?" "Jack tangan. Buka jendela. Fokus pada benda itu. Kau harus memanggil penjaga yang asli sebelum ia masuk." Langkah di luar berhenti tepat di depan jendela. Lalu terdengar suara napas panjang, napas yang sama seperti saat Reza berada di danau. Napas itu seperti kipas angin rusak yang digerakkan oleh tenggorokan kosong. Reza gemetar hebat. "Dia di sini. Jangan berhenti." "Letakkan simbol pada benda hitam itu." Reza menggenggam gulungan kayunya. "Oke, sek." Ketika simbol itu menyentuh permukaan hitam, seluruh ruangan bergetar. Lampu padam total. Hanya benda hitam itu yang perlahan bersinar, redup seperti mata terbuka. Reza hampir melepaskannya karena terkejut. Suara itu berkata cepat, "Ucapkan apapun yang muncul di kepalamu. Bagian itu akan datang sendiri." "Apa maksudmu?" "Penjahat asli akan merespons jika mendengar panggilan yang tepat." Namun sebelum Reza sempat mengucap apapun, terdengar suara berat dari jendela. "Kembalikan." "Milik." Reza menutup telinga. Namun suara itu masuk langsung ke pikiran. Ia menahan napas, memusatkan perhatian pada lingkar hitam di tangannya, dalam kepalanya, tanpa ia pahami asalnya. Muncul satu kalimat yang meluncur spontan dari mulutnya. "Dijaga harus kembali ke tempatnya." Saat kalimat itu terucap, lingkar hitam itu memancarkan cahaya putih mendadak. Jendela kamar bergetar keras, disusul suara jeritan panjang dari luar. Suara yang bukan manusia. Cahaya itu berubah membentuk siluet tinggi di lantai kamar. Siluet itu perlahan jelas. Wujudnya seperti manusia berbaju panjang, wajahnya tidak terlihat, tubuhnya seperti terbuat dari kabut terang. Reza tertugan. "Itu penjaga asli?" Siluet itu mengangguk tanpa suara. Namun di luar jendela, penjaga palsu menggeram keras. Suaranya menggema seperti ribuan suara bercampur. Siluet di dalam kamar mengangkat tangan, dan kaca jendela retak sebelum akhirnya pecah keluar, bukan ke dalam. Seolah sesuatu sedang dipaksa mundur. Reza menutup mata, menahan terpaan angin dingin dari luar. Ketika ia membuka mata lagi, halaman rumahnya sunyi. Tidak ada langkah, tidak ada napas, tidak ada suara apapun. Siluet penjaga perlahan memudar. Namun sebelum menghilang, ia menunjuk gulungan kayu dan kotak itu, seakan memberi isyarat bahwa semuanya belum selesai. Kemudian suaranya terdengar tipis, seperti hembusan angin. Belum tertutup, masih ada yang tertukar. Dan dalam sekejap, siluet itu hilang. Reza berdiri sendirian di kamar yang kacanya pecah, membawa dua kunci yang kini justru terasa lebih berbahaya. Dan di kejauhan, dari arah danau, terdengar azan melengkung perlahan lebih namun lebih jelas dari sebelumnya, seolah memberi peringatan,
Reza berdiri di tepi danau dengan napas yang terus berubah pendek. Malam semakin menekan, seakan kabut menutup seluruh ruang di sekelilingnya. Setelah peristiwa perahu kosong yang bergerak sendiri, ia mencoba menjauh dari bibir air. Tetapi langkahnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sentuhan dingin pada pundaknya membuatnya terlonjak. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun, hanya kabut pekat yang terus bergerak tanpa arah. Hawa lembab memeluknya dari segala sisi. Ini tidak masuk akal, gumamnya sembari menahan rasa takut yang menghimpit dada. Baru saja ia hendak kembali ke motornya, terdengar panggilan samar dari arah pepohonan. Suara itu terlalu lembut untuk disebut teriakan, tetapi terlalu jelas untuk disebut bisikan angin. Reza memerhatikan arah datangnya suara itu dengan waspada. "Reza," panggil suara itu lirih. Nada tersebut seperti suara perempuan muda, memanjang, dan anehnya sangat mengenali namanya. Reza langsung memalingkan wajah, memastikan tidak ada orang lain yang mungkin sedang memanggilnya. Namun area sekitarnya kosong, tidak ada langkah manusia, tidak ada cahaya selain kilau tipis dari permukaan air. "Siapa di sana?" tanya Reza. Meski suaranya terdengar goyah, tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang kembali memenuhi udara malam. Ia menelan ludah. "Tolong jangan bercanda di tempat begini. Kalau butuh bantuan, bicara yang jelas." Sesaat kemudian, suara itu datang lagi, kali ini terdengar seperti berada tepat di samping telinganya. Pelan, dingin, dan seakan menyelinap masuk ke dalam pikirannya. "Reza, tolong dengarkan." Reza mundur cepat, hampir jatuh karena kakinya tersandung batu. "Jangan, dekedat, siapapun kau, keluar!" Namun kabut hanya bergoyang pelan, seperti tersenyum dalam diam. Suara yang memanggil namanya itu kemudian berubah, tidak lagi terdengar seperti perempuan melainkan seperti tumpukan banyak suara yang berlapis, berat dan menekan. "Kau, Menden, kami?" Reza menutup kedua telinga. "Pergi, jangan ganggu aku." Tetapi suara itu tidak berhenti. Ia bisa merasakannya bergetar di dalam kepala, bukan dari luar. Suara itu menyerupai nyanyian yang tidak memiliki nada pasti, siala berasal dari tempat yang tidak punya jarak. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara lain lebih tegas dan keras. Bukan panggilan lembut, bukan bisikan yang meresap ke pikiran. "Jangan jawab!" Reza membeku. Suara tersebut datang dari arah danau, bergema kuat seperti seseorang berteriak dari balik air. Nada itu berat, tegas, dan berbeda dari suara-suara seakan seseorang tengah memperingatkannya dengan sangat serius. Reza memutar tubuh ke arah danau. "Siapa tadi?" Tidak ada jawaban. Namun riak air bergerak pelan, seakan danau baru saja berbicara. Reza mengusap wajahnya yang dingin dan basah oleh keringat. "Oke, ini makin parah." Sekali lagi, suara panggilan lembut muncul dari balik kabut. Kali ini terdengar sangat dekat, nyaris menyentuh bahunya. "Reza, lihat aku, hanya sebentar." Reza menggigit bibirnya. Ia ingin berlari, tetapi kakinya tetap terpaku, seolah tanah menahannya. Suara berat tadi kembali terdengar dari arah air. "Jangan balas. Apapun yang kau dengar, jangan balas." Peringatan itu membuat Reza terdiam. Ia hanya mampu memejamkan mata, berharap suara-suara itu menghilang. Namun ketika ia membuka mata kembali, kabut berkumpul di depannya, membentuk wujud samar menyerupai seseorang. Wujud itu berdiri tidak jauh, tinggi, kurus, dan tidak memiliki wajah. Hanya gumpalan kabut berputar yang terus berubah bentuk. Namun dari wujud itu muncul suara panggilan yang sama, suara lembut yang terus mencoba memancingnya menjawab. "Reza, tolong lihat aku." "Napas?" Reza memburu. Tubuhnya gemetar hebat, menjauh. Namun suara berat dari danau kembali menggema, lebih dekat dari sebelumnya. "Diam, jangan mengucap apapun." Reza hanya mampu mengangguk pelan meski tidak tahu apakah suara itu bisa melihatnya atau tidak. Wujud kabut itu melangkah maju tanpa suara. Setiap kali ia mendekat, suhu udara turun drastis. Daun-daun di pohon mulai bergetar meski tidak ada angin. "Reza," panggilnya lagi. "Jawab aku." Reza menggigit lidahnya untuk mencegah suara keluar. "Jawab aku." Ulangnya, lebih keras. "Jawab aku." Wujud itu merentangkan tangan kabut. Semakin dekat. Wajah yang tidak ada itu seakan condong pada Reza, memaksanya untuk menatap Reza. Memejamkan kedua mata, menahan diri untuk tidak berteriak. Tiba-tiba, suara berat dari arah air menghentak Koba menjawab. "Maka kau tak kembali." Bersamaan dengan itu, air danau bergolak seperti ada sesuatu yang bergerak cepat di dasar. Wujud kabut itu tersentak, tubuhnya bergetar, lalu perlahan mundur ke arah pepohonan. Suara lembutnya berubah parau, seperti makhluk yang dipaksa menjauh, bukan miliknya. Gumam wujud itu, lalu lenyap di telan kabut,
Malam kembali sunyi. Reza terduduk di tanah sambil terengah. Seakan paru-parunya baru saja diremas. Ia memeluk lutut, mencoba memastikan bahwa suara-suara tadi tidak mengikutinya ke dalam pikirannya. "Kenapa semua ini terjadi padaku?" gumam Reza dalam suara patah. Lalu, dari arah danau, terdengar suara lebih lembut. Bukan azan, bukan panggilan. Aneh. Suara itu seperti seseorang yang berbicara dengan sabar. "Kau dipilih karena kau mendengar apa yang orang lain tak bisa dengar." Reza mengangkat wajah. "Siapa kau?" Tidak ada wujud yang muncul, hanya suara dari permukaan air. "Aku bagian dari penjaga yang sesungguhnya. Kau mendengar yang salah, dan suara yang salah tidak boleh dijawab." Reza merinding. "Kenapa aku?" "Kau akan tahu saat waktunya tiba." Setelah itu, suara itu menghilang begitu saja. Danau kembali tenang, seakan tidak pernah terjadi apapun. Reza menatap permukaan air yang memantulkan bulan. Dalam benaknya, ia tahu satu hal yang pasti. Malam itu bukan hanya pertanda, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan ketakutan sesaat. Dan untuk pertama kalinya sejak berada di danau, ia merasa seolah seseorang atau sesuatu mengawasinya dari balik air, memastikan ia tetap diam sampai hari berikutnya tiba. Reza berjalan perlahan menjauh dari tepi danau, berusaha meninggalkan segala suara yang membayangi sejak tadi. Namun setiap langkah terasa seperti menambah beban di dadanya. Engine set, kembali ke motor, pulang, lalu mengunci diri di kamar hingga pagi. Pikiran itu menjadi satu-satunya dorongan yang membuatnya terus bergerak. Namun baru beberapa meter ia berjalan, tiba-tiba dunia di sekelilingnya berubah. Suasana hening mendadak menjadi aneh. Bukan hanya sunyi, tetapi seperti semua suara disedot keluar dari udara. Tidak ada gemerisik daun, tidak ada getaran tanah, bahkan napasnya sendiri terasa terlambat menyusul tubuhnya. Reza berhenti. Apalagi ini, ia menoleh ke pepohonan, berharap melihat hembusan angin. Namun dedaunan tidak bergerak sama sekali, seperti lukisan yang menggantung di ruang kosong. Bahkan kabut yang dari tadi bergerak pelan pun kini mematung, tak berubah. Bentuk Reza meraih ponselnya dengan tangan bergetar. Tapi ketika ia melihat layar, angka jam yang tertera membuatnya menahan napas. 0000 detik tidak bergerak. Waktu berhenti. Reza mengedipkan mata berkali-kali. Tidak mungkin. Borosen jam 11 lewat. Ia menepuk pipinya, mencoba memastikan bahwa dirinya tidak berhalusinasi. Namun dunia tetap diam. Tidak ada perubahan. "Reza," suara itu muncul dari belakangnya. Dalam keadaan normal, ia pasti terlonjak. Namun kali ini, suara itu muncul tanpa gema, tanpa arah. Seakan keluar dari ruang yang tidak berbentuk, Reza memutar tubuh dengan sangat hati-hati. Di hadapannya berdiri sosok samar yang ia kenali dari bayangan cahaya di permukaan danau beberapa waktu lalu. Siluet itu terlihat lebih jelas malam itu, tinggi, ramping, dan tampak seperti diselimuti kabut tipis. Namun berbeda dari wujud kabut yang mengejarnya sebelumnya, sosok ini memancarkan keheningan yang lebih tenang. "Bukan ancaman, jangan takut," ucap sosok itu tanpa bibir atau wajah. Suaranya terdengar datar, namun tetap mengandung sesuatu yang menenangkan. Reza menelan ludah. "Siapa kau sebenarnya?" "Aku bagian dari penjaga yang tersisa," jawab sosok itu pelan. "Yang kau dengar sebelumnya bukan kami." Reza menggeleng. "Kenapa waktu berhenti?" "Apa yang kau lakukan, bukan aku. Danau yang melakukannya." Reza mengerutkan dahi. "Danau bisa menghentikan waktu?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat tangan kabutnya, mengarah pada permukaan air. Reza ikut menoleh dan melihat sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Permukaan danau tampak seperti kaca bening, tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada riak, tidak ada pantulan, bulan yang berubah. "Ketika penjaga yang salah mendekatimu," lanjut sosok itu, "danau memutus jalur waktu agar kau tidak menjawab panggilan mereka." Reza memijat keningnya. "Kenapa aku harus sampai terlibat dalam semua ini? Aku cuma pemancing biasa. Tidak ada yang dipilih secara sembarangan." Reza menghela napas panjang, lalu menatap sosok itu. Apa yang mereka mau sebenarnya? Sosok itu bergerak perlahan mendekat. Meski tidak punya wajah, Reza bisa merasakan sorot yang seolah menyentuh pikirannya. Mereka mencari tubuh untuk menggantikan keberadaan yang hilang. Reza mundur setapak. "Mereka mau mengambil tubuhku?" "Bukan tubuhmu," jawab sosok itu. "Namun suaramu." Reza membeku. "Suara? Untuk apa?" Sosok itu kembali mengarah pada danau. "Apa kau sadar? Tidak semua azan yang kau dengar berasal dari manusia.
Penjaga lama sudah melemah. Panggilan dari tengah air bukan sekadar suara. Itu adalah tanda bahwa ada yang mencoba mengambil jalur yang tidak seharusnya. Reza mengingat jelas azan samar yang terdengar dari tengah danau. Panggilan itu melingkupi udara, menembus pikirannya, dan terasa seperti berasal dari kedalaman yang tidak memiliki dasar. Aku tidak mengerti, kenapa harus aku? Sosok itu menundukkan kepala, lalu berkata, karena kau mendengar dua versi. Suara. Tidak semua manusia bisa membedakan panggilan penjaga dengan gema dari makhluk yang ingin menggantikan posisinya. Reza diam. Tubuhnya terasa ringan, tetapi pikirannya berat. Pertanyaan demi pertanyaan menumpuk tanpa jawaban. Lalu sosok itu melanjutkan. Ada alasan lain. Reza menatapnya. Apa? Kau pernah berada di sini sebelumnya? Reza mengerutkan dahi. Tidak. Baru malam ini aku datang sejauh tepi air. Sosok itu menggeleng pelan. Kau mungkin tidak ingat, tetapi jejak suaramu tersisa di air. Reza merasakan sesuatu merayap di tulang punggungnya. Kapan aku pernah? Sebelum ia selesai bicara, suara keras terdengar dari arah danau. Suara seperti air yang retak, seperti kaca yang pecah perlahan. Reza menoleh cepat. Permukaan air mulai berubah. Pria kecil muncul satu persatu, lalu membiser. Seakan waktu yang berhenti mulai runtuh. Sosok kabut itu tampak menegang. Kita tidak punya banyak waktu. Jika waktu kembali berjalan sepenuhnya, suara yang salah akan masuk lagi. Reza mengepalkan tangan. Apa yang harus kulakukan? Sosok itu mengangkat tangannya, lalu menunjukkan sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya. Tepat di atas permukaan air, tampak lingkaran samar. Seperti cahaya tipis yang melayang. Lingkaran itu terhubung dengan jejak suaramu, ujar sosok itu. Kau harus menyentuhnya sebelum riak pecah. Reza menggeleng cepat. Kenapa aku harus menyentuhnya? Apa yang terjadi kalau aku melakukannya? Sosok itu menjawab dengan sangat pelan, tapi cukup jelas untuk membuat jantung Reza serasa berhenti. Akan tahu apa yang pernah kau ucapkan di tempat ini. Bertahun-tahun lalu, Reza terdiam. Ia bahkan tidak percaya pernah mendekati danau itu sebelumnya. Namun sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa sosok itu tidak berbohong. Riak air semakin kuat. Waktu yang beku mulai pecah, seperti jam yang dipaksa berjalan kembali. Cahaya bulan bergoyang. Angin mulai bergerak sedikit. Suara serangga muncul pelan, cepat. Perintah sosok itu. Reza ragu. Tangannya terasa berat, tetapi dorongan dari dalam dadanya membuatnya melangkah ke tepi air. Sentuh. Ulang suara itu. Kali ini lebih keras. Reza mengulurkan tangan. Ujung jarinya menyentuh lingkaran cahaya yang terapung tepat di atas air. Saat itu juga, dunia di sekelilingnya meledak dalam keheningan yang tidak manusiawi. Suhu berubah drastis. Cahaya bulan memudar. Bumi terasa seperti ditarik dari bawah kakinya. Kemudian, suara lain muncul. Bukan dari luar, melainkan dari ingatannya sendiri, suara dirinya yang masih kecil. Dan suara itu berkata, tolong jangan ambil ayahku. Dunia yang terhenti kembali bergerak, namun kini dengan kebenaran yang ia tidak siap dengar. Ruang di sekeliling Reza tampak berubah bentuk setelah suara massa kecilnya terdengar dari lingkaran cahaya itu. Dunia seperti berpindah lapis tanpa ia sadari. Angin kembali berembus, pepohonan bergerak pelan, riak air memantul ke tepi danau, namun semuanya terasa berbeda. Malam seolah kehilangan warna aslinya. Sosok kabut yang menemani tadi memudar perlahan. Sudah dimulai, ucapnya lirih. Reza menatapnya dengan bingung. Apa yang dimulai? Kenangan yang disembunyikan, dan panggilan yang tertahan. Kau akan melihat sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Reza hendak bertanya lagi, tetapi sosok itu lebih dulu lenyap tanpa suara. Seakan ditarik ke balik tirai gelap, Reza menoleh ke danau, berharap menemukan jawaban. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suaranya terdengar lagi, suara azan, yang perlahan naik dari tengah air. Bukan seram, bukan berat seperti sebelumnya, tetapi sangat merdu. Begitu merdu hingga membuat dadanya bergetar. Namun sesuatu sangat janggal. Azan itu terdengar jelas, namun tidak ada suara gema. Tidak ada pantulan dari bukit, tidak ada jarak. Nada itu terasa dekat sekaligus jauh, terlalu sempurna untuk berasal dari suara manusia. Reza merapatkan jaketnya. Apa itu sebenarnya? Tanpa peringatan, cahaya perlahan muncul dari balik pepohonan di sebelah kanan. Cahaya itu lembut, bukan seperti lampu atau obor. Cahaya itu lebih menyerupai bayangan bulan yang jatuh pada bangunan berkubah. Namun tidak ada bangunan di sana. Reza melangkah mendekat, mengikuti arah cahaya itu. Setiap langkah yang ia ambil membuat tanah seolah berubah lebih lembut, seperti berjalan di permukaan karpet panjang. Daunan tidak lagi terasa seperti milik hutan, tetapi menyerupai halaman yang sering ia lewati di masa kecil. Luas, terang, dan sunyi.
Ketika ia menembus pepohonan, pemandangan aneh muncul di depannya. Di tengah hutan, berdiri sebuah masjid. Masjid besar dengan kubah hijau tua, pintu kayu tinggi, dan tiang bercahaya samar. Namun masjid itu tampak seperti ilusi tidak sepenuhnya nyata. Seakan garis-garis bangunannya berkedip, menghilang sebagian, lalu hadir lagi. Reza menutup mulutnya. Masjid. Ia mendekat perlahan. Udara di sekitar masjid terasa lebih hangat dibandingkan tepi danau. Aroma wangi tanah basah dan kayu tua memenuhi ruang. Ia bisa mendengar suara imam melantunkan ayat-ayat panjang, namun masjid itu tampak kosong dari kehidupan. Tidak ada jamaah, tidak ada lampu menyala. Meski begitu, suaranya jelas. Reza berbisik, "Masjid apa ini? Kenapa di sini?" Tiba-tiba terdengar langkah dari dalam. Reza tersentak, lalu menatap pintu besar masjid itu. Seorang lelaki dengan pakaian serba putih muncul. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun tubuhnya keras, kukuh, dan langkahnya teratur. Lelaki itu menatap ke arah Reza. "Akhirnya kau sampai." Reza tersentak. "Siapa kau? Kau tidak mengingatku." Suara lelaki itu perlahan pecah menjadi gema lembut. Waktu terlalu lama memisahkan. Reza menegakkan tubuh. "Aku tidak pernah datang ke sini. Masjid ini bahkan tidak ada." "Tidak ada." Lelaki itu menirukan dengan nada mirip senyuman, hanya untuk mereka yang tidak pernah dipanggil. Reza mengerutkan dahi. "Jadi masjid ini muncul seperti ini karena aku, bukan karena kau," jawabnya. "Namun karena suara yang kau simpan sejak kecil." Reza merasakan jantungnya berdebar keras. "Kau tahu soal itu?" Lelaki itu mengangguk. "Saat ayahmu hilang di danau, kau berdiri tepat di tempat ini. Kau memanggil, kau menangis, kau meminta agar ia dikembalikan. Masjid ini muncul bukan karena bentuknya, melainkan karena doa yang tersisa di tanah ini." Reza menolak percaya. "Tidak, aku tidak pernah ke sini waktu kecil, dan aku tidak pernah melihat masjid seperti ini." Lelaki itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar Reza mengikuti. "Kalau begitu, masuklah. Lihat apa yang pernah kau simpan dan apa yang pernah dajuk." Reza menelan ludah. "Jawab apa?" "Doa seorang anak tidak pernah hilang," ucap lelaki itu. Tapi kadang, yang menjawab bukan yang seharusnya. Reza merasakan dingin di punggungnya. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan, namun ia tetap melangkah masuk begitu melewati ambang pintu masjid. Suara angin menghilang, digantikan gema azan yang terasa lebih kuat. Ruang dalamnya luas, tetapi lantai tidak menyentuh tanah. Lantai itu tampak seperti terbuat dari air tipis yang mengeras. Ketika Reza melangkah, lantai bergetar seperti riak, namun tidak membuatnya tenggelam. Lelaki itu berdiri di tengah ruangan. Tempat ini berada di antara dunia yang bisa dijangkau dan tempat yang seharusnya tidak disentuh. Reza berbisik, "Kenapa aku bisa masuk?" "Karena kau pemilik suara yang tertahan." Research. Kata-kata itu membuatnya merasakan kembali ingatan samar tadi, kalimat yang keluar dari mulut kecilnya bertahun-tahun lalu. "Tolong jangan ambil ayahku." Saat kata itu kembali terngiang, masjid merespons. Ruangan bergetar pelan. Cahaya kubah memudar. Lantai berubah menjadi gelap, seperti air dalam yang tidak punya dasar. Lelaki itu menatap Reza lama. "Saat kau memanggil waktu itu, seseorang mendengar." Reza mengangkat wajah. "Penjaga danau." "Bukan," lelaki itu menjawab. "Yang mendengar bukan penjaga, yang mendengar adalah pengganti yang belum mendapat ladang suaranya." Reza menatap lantai yang berubah menjadi hitam. Apa yang mereka mau? Sebenarnya, mereka mencari suara manusia yang murni. Suara yang dipanggil dari ketakutan. Mereka memerlukan itu untuk meniru panggilan yang tidak mereka miliki. Dan kau memberi mereka sesuatu yang sangat kuat waktu itu. Reza memegang dadanya. "Aku cuma anak kecil. Aku tidak tahu apapun. Itu sebabnya tempat ini muncul, untuk mengembalikan potongan yang hilang." Lelaki itu mendekat dan berhenti satu langkah dari Reza. "Aku harus memberitahumu satu hal yang tidak kau ingat." Reza menatap langsung ke arahnya. "Apa?" "Panggilan dari tengah danau itu yang pertama kali kau dengar malam ini bukan? Panggilan penjaga. Itu adalah suara yang mencoba memanggil kembali janjimu." Reza membeku. "Janji? Aku tidak pernah membuat janji." "Justru itu masalahnya." Ruangan bergema pelan. Dinding masjid bergetar seperti ada sesuatu yang mengetuk. Dari luar, lelaki itu menatap Reza dengan suara lebih dalam. "Janji itu dibuat untukmu, bukan olehmu." Sebelum Reza sempat bertanya lagi, suara dari luar masjid menggema keras suara azan lain. Namun kali ini terdengar kasar, retak dan tidak manusiawi. Lelaki itu menoleh cepat. "Itu bukan suara yang boleh kau dengar di tempat ini. Cepat keluar!" Reza gemetar. Apa yang terjadi? Masjid ini terhubung dengan jawaban yang tak pernah selesai. "Jika kau mendengarkan suara itu di sini,
semua pintu akan terbuka. Reza melangkah mundur. Namun masjid tiba-tiba bergoyang kuat, seperti dihantam. Gelombang dari luar, cahaya kubah padam. Suara panggilan kasar itu semakin dekat. Lelaki itu berteriak, "Lari!" Reza berbelek, berusaha mencapai pintu. Namun sebelum ia mencapainya, cahaya masjid runtuh dalam sekejap seolah bangunan besar itu terlipat ke dalam kegelapan. Dan ketika Reza terbanting keluar, masjid itu sudah hilang. Tak ada kubah, tak ada pintu, tak ada cahaya. Hanya hutan gelap seperti semula. Dan suara dari tengah danau yang kembali memanggil, "Reza, waktumu hampir selesai." Reza masih berdiri di tepian danau ketika riak tipis muncul dari arah tengah air. Cahaya bulan yang menggantung rendah memantulkan bayangan panjang di permukaan yang tenang, membuatnya merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Setelah kejadian waktu berhenti, dan masjid tak kasat mata itu lenyap begitu saja. Ia mencoba menata napas, tetapi degup jantungnya tetap tidak beraturan. "Jangan panik, Sa, cuma halusinasi," bisiknya pada diri sendiri. Namun ketenangan yang ia paksakan runtuh ketika sebuah perahu kecil meluncur perlahan ke arahnya. Kayu perahu tampak tua, layaknya perahu nelayan yang sudah lama tenggelam waktu. Lampu kecil di ujung haluan bergetar seperti lilin hampir padam. Reza menelan ludah, tidak ada suara dayung. Tidak ada cipratan air. Perahu itu melaju seakan didorong oleh kehendak tak terlihat. "Jangan-jangan perahu tadi," gumamnya. Perahu itu berhenti tepat di hadapannya. Diam, terlalu diam. Reza mulai mundur satu langkah, tetapi suara pelan terdengar dari dalam perahu, seolah datang dari ruangan tertutup. "Reza, naik." Reza langsung membeku. Suara itu seperti suara manusia, tetapi lapisannya tidak alami, ada gema lirih. Mirip orang bicara dari balik sumur gelap. "Siapa?" tanya Reza dengan suara pecah. "Siapa ada di sana?" Tidak ada jawaban, hanya suara deru. Angin yang tiba-tiba membeku seolah udara pun menahan napas. Reza menajamkan pandangannya. Perahu itu tampak kosong, benar-benar kosong. Namun ketika ia hendak berbalik, seseorang muncul di haluan begitu saja, seakan tiba dari ketiadaan. Tubuhnya tegak, mengenakan jubah lusuh berwarna kelabu. Wajahnya tertutup bayangan. Sorot matanya tidak terlihat. Reza tersentak dan nyaris jatuh. "Siapa kau?" teriak Reza, mundur beberapa langkah. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk perlahan, lalu mengangkat wajah setengah cahaya bulan, tanpa ekspresi, tanpa gerakan berlebih. "Aku menunggumu," ucapnya pelan. Reza menggigil. "Aku? Menunggu? Untuk apa? Aku bahkan tidak mengenalmu." Sosok itu menggeleng lembut. "Belum mengenal bukan berarti tidak terhubung." Kalimat itu menusuk telinga Reza seperti sebuah teka-teki yang tidak ia minta. Tubuhnya terasa semakin dingin saat sosok itu menggerakkan tangannya, menunjuk ke kursi panjang di tengah perahu. "Duduklah," ujarnya. "Tidak," jawab Reza spontan. "Aku tidak mau ikut." Sosok itu tidak marah, tidak memaksa, justru menarik kembali tangannya. Lalu duduk perlahan di sisi perahu sambil menatap danau yang gelap. Gerakannya halus, seolah ia bukan makhluk yang hidup di dunia yang sama. "Reza," panggilnya lagi. "Jika tidak ikut sekarang kau akan mendengar panggilan itu lagi. Lebih dekat, lebih keras, sampai kau tidak bisa lari." Reza teringat azan yang muncul dari tengah danau, suara suci, yang seharusnya membawa ketenangan tetapi malam itu justru memberi ketakutan yang tak wajar. Ia memejamkan mata. "Apa hubunganmu dengan suara itu?" Sosok itu menjawab tanpa ragu. "Itu peringatan untukmu." "Peringatan apa?" Sosok itu menunduk. "Tentang sesuatu yang sudah terlanjur kau sentuh, meski tidak kau sadari." Reza merasa pusing. Ia menekan pelipisnya. "Aku tidak menyentuh apapun." "Tapi kau sudah melanggar batas," balasnya tenang. Dan ketika batas dilanggar, sesuatu akan mengikuti. Reza geleng-geleng kepala. Tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Sosok itu menatapnya. "Ikutlah, Reza. Perjalanan ini belum selesai." Perahu berderit perlahan, seolah menegaskan ajakan itu. Air di sekelilingnya bergulung tipis, memantulkan cahaya dingin bulan. Lalu, sesuatu yang tidak dilihat Reza sebelumnya mulai muncul bayangan. Samar di belakang sosok itu. Bentuknya menyerupai tubuh manusia, tetapi hampa. Seperti kabut pekat yang mengumpul menjadi wujud. Reza memundurkan tubuh, tetapi sosok utama itu mengangkat tangan sedikit. "Tenang, itu bukan ancaman, hanya penuntun," katanya. "Penuntun kemana?" Sosok itu menatap langsung ke mata Reza. Untuk pertama kalinya, tatapan kosong tapi terasa seperti melihat jauh ke dalam dirinya. "Ke awal," jawabnya.
Awal apa? Awal dari segalanya. Hening panjang pecah saat ombak kecil menghantam sisi perahu. Reza merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri, tubuhnya bergetar. Namun ada sesuatu, entah dorongan hati atau rasa penasaran yang terlalu kuat, yang membuat langkahnya terhenti di bibir danau. Sosok itu menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara sangat pelan, "Jika kau menolak, dia yang akan datang menjemput." Dia, Reza mengulang, bingung sekaligus takut, "Yang mendengar suaramu sejak malam pertama kau memancing di tempat ini." Perut Reza serasa ditarik turun. "Apa? Dia mendengar aku?" Sosok itu tidak menjawab, hanya menatap permukaan air. Rayaki muncul perlahan. Bentuk wajah samar muncul di antara kilau moonlight, bukan bayangan sosok di perahu, melainkan wajah lain. Wajah pucat dengan mata gelap, seolah dari dasar danau. Reza mundur spontan. "Apa itu?" "Penumpang lainnya," jawab sosok itu, tenang, namun mengancam. Wajah samar itu bergerak naik sedikit, air menetes dari rambutnya yang memanjang. Mulutnya bergerak, membentuk kata yang seharusnya tidak muncul dari makhluk seperti itu. Reza menjerit pelan, tenggorokannya tercekat. Sosok di perahu kembali berbicara. "Jika kau ingin bertahan, ikutlah sekarang." Perahu mendekat satu langkah lagi, seakan tanah di bawahnya hidup dan mendorong Reza naik. Tulang Reza serasa membeku. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tidak akan sama. Tetapi pilihan telah menunggu sejak suara azan itu menggema dari tempat yang tidak ada. Dan malam itu, penumpang misterius pertama bukanlah yang terakhir. Reza menatap permukaan air yang tenang, tetapi ketenangan itu terasa palsu, seperti tirai tipis yang menutupi sesuatu yang jauh lebih kelam di bawahnya. Setelah melihat wajah pucat yang memanggil namanya dari dalam danau, pikirannya masih berguncang hebat. Ia berdiri kaku di samping perahu yang kini berhenti sepenuhnya, seolah menunggu keputusan akhir darinya. Sosok berjubah kelabu itu tetap duduk, tanpa banyak bergerak. Hembusan angin tidak menggerakkan kain jubahnya sama sekali, menciptakan kesan bahwa makhluk itu bukan bagian dari dunia nyata. Reza mencoba mengumpulkan keberanian. "Kau bilang aku harus ikut, tapi ikut kemana? Dan kenapa aku?" Sosok itu perlahan mengangkat wajah. Karena batas sudah dilanggar Reza, ada yang harus diganti, ada yang harus diserahkan kembali. "Diganti?" Reza memicingkan mata. "Apa maksudmu?" "Aku tidak mengambil apapun." Sosok itu menghela napas tipis, membuat udara di sekitar mereka berubah dingin. "Kau memang tidak mengambil, tetapi kau menggantikan tempat seseorang tanpa izin." Reza menelan ludah. "Play siapa? Aku cuma memancing." Sosok itu berdiri perlahan, gerakannya sangat halus, seperti kabut yang bangkit, tempat seseorang yang hilang malam itu. Ia terpanggil ke arah suara yang sama yang kau dengar. "Cubu." Reza menegang. "Maksudmu, ada orang sebelum aku?" "Bukan satu," jawab sosok itu. "Namun satu yang terpenting, satu yang membuatmu kini berada di garis takdir yang sama." Reza menggigit bibir. "Siapa dia?" Sosok labu itu tidak langsung menjawab. Ia menatap gelapnya air, lalu menunjuk ke arah tempat suara azan misterius itu berasal. "Pemancing pertama," katanya lirih. Reza terdiam, jantungnya berdetak keras, seperti ingin merobek dadanya. "Pemancing pertama," sosok itu menoleh. Dan untuk pertama kalinya, Reza melihat sorot mata di balik bayangan wajahnya. Sorot yang tidak memancarkan cahaya, tetapi justru menyerapnya. "Pemancing yang hilang 2 tahun lalu," lanjut makhluk itu. Ia menjawab panggilan yang tidak seharusnya ia dengar. Reza menggeleng kuat. "Tidak, aku pernah dengar rumor itu. Tapi kukira cuma cerita kampung." "Justru itulah masalahnya. Kau menganggapnya cerita, padahal ia menunggu. Dan saat kau berdiri di tempat yang sama, tepat di waktu yang sama, kau menggantikan posisinya." Reza mulai terengah, merasa udara semakin berat. Lalu, wajah yang muncul dari danau tadi. "Itu dia." Sosok itu menunduk sedikit. Hanya sisa bagian yang tertinggal, bagian yang menuntut. Ia ingin kembali. Dan untuk kembali, seseorang harus menggantikan tempatnya. Reza satu langkah ke belakang. "Jangan bilang maksudmu aku yang harus menggantikannya." Sosok itu tidak menyatakan persetujuan secara langsung, namun diamnya seperti jawaban yang tidak perlu diucapkan. "Aku tidak mau," bentak Reza. Suaranya pecah oleh rasa takut. "Aku tidak mengerti permainan ini. Aku cuma pemancing biasa yang kebetulan lewat." Makhluk berjubah itu berjalan perlahan mendekati Reza. Tanah di bawahnya tidak terdengar saat diinjak. Seakan ia melayang. "Bukan kebetulan, Reza. Kau berada di sini karena panggilan itu memilihmu." "Panggilan siapa?" "Azan." "Itu azan dari mana?" "Tidak ada masjid di tengah danau." Reza menjerit.
Hampir terdengar putus asa. Bukan azan manusia. Jawab, sosok itu tajam. Panggilan dari penjaga tempat ini. Suara yang seharusnya tidak dijawab oleh manusia manapun. Reza merasa kepalanya seperti dipukul dari dalam. Dunia sekelilingnya berputar. Lalu kenapa aku bisa mendengarnya? Sosok itu berhenti satu langkah di depannya. Hanya yang terpilih yang mendengarnya. Reza menahan napas. Terpilih. Untuk apa? Untuk menggantikan. Kata itu jatuh seperti batu besar ke dalam dada Reza. Tiba-tiba air di belakang mereka beriak keras. Wajah pucat tadi muncul lagi lebih jelas. Matanya hitam menyeluruh, tanpa putih. Mulutnya menganga seperti berusaha menarik udara untuk berbicara. Reza. Suara itu seperti berasal dari perut bumi. Bukan dari tenggorokan manusia. Reza memutar badan, terpaku pada wajah itu yang perlahan naik ke permukaan. Apa yang dia mau dariku? Tanya Reza ketakutan. Sosok kelabu menjawab tenang, ia ingin kembali ke tempat yang seharusnya. Dan hanya bisa kembali jika seseorang yang sudah menapakkan langkah di jalur yang ia tinggalkan. Reza menatap makhluk itu dengan mata melebar. Dia ingin aku turun ke danau? Tidak perlu turun, kau hanya perlu menjawab panggilannya. Tidak, aku tidak mau mati. Reza memundurkan tubuh, tetapi perahu tua itu tiba-tiba bergeser sendiri, seolah ingin menutup jalan kaburnya. Sosok kelabu itu menatapnya dengan raut yang sulit diartikan. Kau bisa memilih, hanya ada dua. Menjadi pengganti. Sebelum semuanya terlambat, Reza mengerutkan dahi. Kembali, bagaimana caranya? Makhluk itu menatap jauh ke arah gelapnya pepohonan, kembali dengan memutus panggilan, memutus hubungan dengan suara itu. Caranya, jangan pernah menjawab apapun yang memanggilmu dari arah yang tidak kau lihat. Reza menoleh cepat ke wajah pucat di danau. Makhluk itu semakin jelas, seperti tubuhnya sedang terbentuk kembali. Sosok kelabu berbisik, kalau kau menjawab sekali saja, kau tidak bisa pulang. Reza mundur, langkahnya gemetar. Lalu bagaimana aku pergi dari sini? Makhluk itu menunjuk jalur kecil di samping tebing. Jalur yang tadi tak ada. Luet, situ, pergilah. Selama ia belum memanggil lagi. Reza menatap jalur itu, lalu kembali menatap makhluk air di danau. Wajah itu bergerak pelan, menatap Reza dengan ekspresi menyedihkan, seolah meminta tolong dan menuntut di saat bersamaan. Reza menutup telinga, berlari menuju jalur itu. Hatinya berdegup keras, seolah hendak pecah. Setiap langkah terasa berat. Tanah di sekitarnya seperti berubah menjadi lembek Reza. Suara itu semakin mendekat, semakin jelas, semakin memaksa Reza berlari lebih cepat. Aku tidak dengar, aku tidak dengar. Air di danau bergemuruh, seolah sesuatu besar bergerak ke arah daratan. Reza tidak menoleh. Ia tahu, jika ia melihat ke belakang, keberaniannya akan hancur. Namun, tepat sebelum ia mencapai batas hutan, sosok berjubah kelabu itu muncul lagi di sampingnya. Entah dari mana ia berkata pelan, kalau kau ingin benar-benar selamat, jangan pernah kembali ke danau ini. Reza berhenti sejenak. Tidak akan. Makhluk itu menatap dalam. Dan jangan pernah memancing sendirian lagi. Reza menelan ludah. Aku mengerti. Sosok itu menghilang perlahan, seolah ditiup angin. Dan tanpa menunggu lebih lama, Reza melompat masuk ke jalur sempit itu, berlari tanpa menoleh meski suara panggilan itu terus mencoba mengejarnya. Reza, kembali. Namun Reza tidak menjawab, dan itu menyelamatkan hidupnya malam itu. Di tepi danau yang tampak damai, satu jiwa selamat, tetapi satu jiwa lain tetap terjebak di dalam air, menunggu pengganti berikutnya.